Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Dengan anggota yang pertama adalah Vina Inayatul Maula, yang kedua adalah Mia Izatul Afkarina, yang ketiga adalah Rogi Mulkilah, yang keempat adalah Muhammad Fakih Maskuri, yang kelima adalah Rani Violeta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kebijakan dividen. Ada 3 kebijakan utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada keputusan investasi, kedua ada keputusan struktur modal, dan ketiga ada kebijakan dividen, atau juga dikenal dengan kebijakan distribusi. Pada video kali ini kita akan membahas kebijakan dividen. Yang pertama, mari kita membahas apa itu kebijakan dividen. Jadi, perusahaan mempunyai 2 alternatif pilihan ketika sudah memperoleh laba bersih setelah pajak. Yang pertama, perusahaan dapat membagikan laba bersih setelah pajak tersebut sebagai dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, perusahaan dapat menahan laba bersih setelah pajak tersebut sebagai laba ditahan guna untuk pembayaran investasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagi laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka dividen ini harus dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal secara keseluruhan. Contohnya, perhatikan modal harga untuk satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan konstan, ditunjukkan oleh rumus P0 sama dengan D1 per KE dikurangi G, menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang lebih besar ditunjukkan oleh D1 dalam rumus ini cenderung akan meningkatkan harga saham. Namun, perlu diingat bahwa pembayaran dividen yang semakin besar akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk investasi, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan selanjutnya menurunkan harga saham. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi yang kedua yaitu tentang teori kebijakan dividen. Di sini teori kebijakan dividen itu ada 3. Yang pertama adalah Dividend Irrelevance Theory. Modigliani Miller dalam Sartono 1997 berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut, MM berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Yang kedua yaitu Bird in the Land Theory. Mirren J. Garden dan J. Lindner dalam Sartono 1997 mengemukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan. Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital gain. Gordon Lindner beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di angkasa. Pendapatan ini diberi nama The Bird in the Land Fallacy oleh Modigliani Miller. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Tax Preference Theory. Kelompok ketiga berpendapat bahwa apabila dividen dikenai pajak atas capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa perusahaan lebih menentukan dividen yield dengan rendah atau bahkan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Violeta. Materi selanjutnya yaitu bentuk kebijakan dividen. Bentuk kebijakan dividen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebijakan dividen stabil. Kebijakan dividen stabil yaitu besarnya dividen setiap tahun sama dengan harapan untuk memelihara kesan permodalan terhadap perusahaan. Dan kata lain, nominal pembayaran dividen akan konsisten.
Biasanya, keputusan ini diambil untuk memberi kesan kepada para investor dan pemegang saham bahwa perusahaan memiliki kinerja yang stabil setiap tahunnya. Yang kedua yaitu kebijakan dividen rasio tetap, yaitu jumlah dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan dengan dividen payout rasio yang tetap. Kebijakan ini akan membuat nominal pembayaran dividen bervariasi setiap tahunnya, tergantung dari laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar pula rasio pembayaran. Yang ketiga yaitu kebijakan kompromi, yaitu kebijakan dividen antara stabil dan kebijakan dividen payout rasio konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Yang keempat yaitu kebijakan dividen residual, yaitu dividen yang akan dibayar pada saat laba bersih besar. Saham yang memiliki dividen stabil lebih diminati permodalan dibandingkan saham yang dividennya didasarkan pada persen tahunan setiap laba. Sebagai contoh, perusahaan berhasil memperoleh laba bersih tahunan sebesar 2 miliar rupiah dalam rangka kegiatan ekspansi bisnis, maka perusahaan akan menggunakan laba tersebut. Ternyata, biaya untuk investasi yang diperlukan hanya sebesar 1,5 miliar. Dengan demikian, maka sisa laba 500 juta akan diberikan sebagai dividen kepada investor atau pemegang saham. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ragib Mulkillah. Materi selanjutnya adalah stock repurchase, stock split, dan stock dividend. Yang pertama, stock repurchase. Perusahaan harus sering melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Dalam kondisi tidak ada kesempatan investasi yang favorable, maka pembelian dividen atau pembelian saham tidak ada pajak dan transaksi bagi investor akan sama saja. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang dan dividen per lembar saham akan lebih besar. Akhirnya harga pasar saham akan meningkat. Misal, PT Ilesu memiliki laba dan harga saham sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Misalkan perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar 20 juta rupiah sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan. Maka dividen per lembar saham menjadi 20 juta rupiah dibagi 500.000 sama dengan 40 rupiah. Dengan demikian, investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar 1.000 rupiah. Misalkan perusahaan akan membeli saham dengan dana 20 juta rupiah, maka akan dapat dibeli saham sebanyak 20 juta rupiah dibagi 1.000 rupiah sama dengan 20.000 lembar saham. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar menjadi 480 lembar saham. Jadi keuntungan per lembar saham menjadi sebesar 40 juta rupiah dibagi 480.000 sama dengan 83,33 rupiah. Selanjutnya stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Tujuan stock split adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trending range tertentu. Contoh, misalkan PT Barokah menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Perhatikan gambar berikut. Setelah stock split, maka nilai nominal saham berkurang dari Rp5.000 per lembar menjadi Rp2.500 per lembar. Tetapi saham biasa, kapital surplus dan laba ditahan tidak mengalami perubahan. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham
Setelah stok split, jumlah lembar saham yang dimiliki akan menjadi 200 lembar, meskipun total nilai tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran tambahan saham atau dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Stok dividen tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan atau rekapitalisasi perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan tidak mengalami perubahan. Contoh, PT Barokah memiliki struktur modal sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Kemudian perusahaan menentukan stok dividen sebesar 5%. Maka akan ada tambahan saham sebesar 5% kali 600.000 lembar atau sebesar 30.000 lembar. Dengan demikian, untuk setiap 20 lembar saham akan mendapatkan tambahan 1 lembar saham baru. Apabila harga pasar saham Rp10.000, maka setelah stok dividen neraca perusahaan akan menjadi seperti gambar berikut. Karena ada stok dividen Rp10.000 dikali 30.000 lembar sama dengan 300 juta rupiah, ditransfer dari laba ditahan ke dalam saham biasa dan kapital surplus. Karena nilai nominalnya sama, kenaikan jumlah lembar saham tercermin dalam kenaikan saham biasa sebesar Rp5.000 kali 30.000 lembar sama dengan 150 juta rupiah. Sedangkan sisanya 150 juta rupiah dimasukkan dalam kapital surplus. Dengan demikian, modal sendiri tidak mengalami perubahan. Bagi investor, dengan adanya stok dividen ini, maka ia tidak memperoleh apa-apa kecuali tambahan saham. Apabila faktor lain tetap, maka penambahan jumlah lembar saham yang beredar akan mengakibatkan harga pasar saham menurun, sehingga nilai keseluruhan investor tidak mengalami perubahan. Kemudian apabila investor memerlukan dana dapat menjual tambahan saham yang diperolehnya dan seolah-olah saham yang dimiliki tidak berkurang, sehingga pemegang saham selain mendapatkan tambahan lembar saham juga tetap mendapatkan cash dividend. Tujuan perusahaan memberikan stok dividen adalah untuk menghemat kas karena ada kesempatan investasi yang lebih menguntungkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.